Oke guys, di video kali ini aku akan share ke kalian buklet dari masing-masing beasiswa atau jalur masuk beasiswa LPDP di tahun 2023. Kali ini kita akan coba share untuk buklet beasiswa afirmasi untuk prasejahtera. Seperti yang sudah mungkin buat teman-teman yang sudah mengikuti beasiswa LPDP atau mungkin pernah ikut tapi tidak lolos atau pernah jadi awardee dan mau daftar lagi beasiswa LPDP di tahun 2023 ini. Seperti halnya di tahun-tahun sebelumnya, mulai dari ada penyampaian tentang LPDP sendiri. Mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah ikut beasiswa LPDP, ini bisa di-skip ya, karena udah paham. Tapi buat teman-teman yang pemula khususnya, itu harus benar-benar diperhatikan tentang LPDP ini untuk menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan nanti apa saja yang akan kita tulis di esai. Kita lihat bahwa LPDP itu berkomitmen untuk mempersiapkan pemimpin dan profesional masa depan, serta mendorong inovasi demi terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. LPDP menyelenggarakan program beasiswa magister atau doktor, serta beasiswa doktor spesialis dan doktor subspesialis untuk putra-putri terbaik Indonesia. Lalu apa itu beasiswa prasejahtera? Beasiswa prasejahtera adalah program beasiswa yang diperuntukkan bagi kelompok masyarakat dari keluarga prasejahtera atau miskin untuk melanjutkan studi jenjang pendidikan magister. Nah, dalam setiap skema beasiswa LPDP, baik itu yang menggunakan afirmasi, ada juga yang menggunakan beasiswa umum, targeted group, masing-masing dari beasiswa itu sebenarnya sama untuk persyaratannya, dan yang membedakan dari satu jalur masuk dengan jalur masuk yang lain adalah pada persyaratan khusus. Kita akan lihat untuk skema beasiswa prasejahtera. Pertama, beasiswa prasejahtera diberikan untuk jenjang pertama magister program 1 gelar atau single degree, atau juga 2 gelar. Nah, jadi sebelumnya itu hanya 1 gelar saja, tetapi di sini juga bisa untuk mereka yang mau ambil double degree. Dengan durasi pendanaan studi paling lama adalah 24 bulan atau 2 tahun. Terus yang kedua, ketentuan tentang program double degree diatur tersendiri dalam buku panduan program double degree tahun 2023. Jadi ini adalah satu inovasi bahwa di tahun 2023 itu boleh ada yang namanya skema double degree, tapi nanti harus dipahami lagi ada buklet lagi yang lain gitu, khusus yang menerangkan untuk double degree. Selanjutnya, untuk pendaftaran beasiswa prasejahtera yang telah mempunyai dan mengunggah LOA unconditional, wajib memilih satu perguruan tinggi dalam negeri atau luar negeri sesuai dengan LOA unconditional dan masuk daftar perguruan tinggi LPDP. Ini banyak sekali ditanyakan oleh teman-teman mungkin terkhusus yang baru mau apply beasiswa beberapa bulan lalu, sering banget ada yang DM, Kak boleh tidak ya saya lulus di universitas itu terdaftar di LPDP, tetapi jurusan masuknya itu tidak terdaftar. Nah kalau misalkan seperti itu masih bisa daftar atau tidak? Next kita akan share videonya tentang pertanyaan tersebut. Kita akan kembali lagi ke ini dulu, buklet dulu ya. Pendaftar beasiswa prasejahtera yang belum memiliki LOA unconditional wajib memilih 3 perguruan tinggi tujuan. Jadi bagi teman-teman yang mendaftar beasiswa LPDP dan belum memiliki LOA, itu wajib memilih 3 tujuan perguruan tinggi baik dalam negeri atau luar negeri yang ada dalam daftar perguruan tingginya LPDP dengan program studi yang sama, sejenis, atau serupun. Selanjutnya, pendaftaran beasiswa prasejahtera dapat memilih perguruan tinggi tujuan dan atau program studi atau subjek di luar daftar perguruan tinggi tujuan dari LPDP dengan ketentuan hanya dapat memilih satu perguruan tinggi tujuan, wajib mengunggah LOA dan bukti pendukung yang menunjukkan bahwa perguruan tinggi tujuan memenuhi kriteria pertama, unggulan terbaik berdasarkan lembaga atau instansi profesi keahlian. Dan yang kedua, penilaian lembaga independen pemeringkat dunia yang kredibel dan memiliki reputasi baik. Jadi memang agak ribet ya, ini kebijakan terbaru di tahun 2023, karena di tahun-tahun sebelumnya belum ada kebijakan seperti ini. Jadi teman-teman bisa tetap mengikuti LPDP walaupun dapat LOA dari perguruan tinggi, yang dimana perguruan tinggi itu tidak termasuk pada tujuan LPDP, tetapi punya syarat tersendiri dan harus benar-benar teman-teman perhatikan kedua syarat tersebut. Lalu apa saja komponen dana yang diberikan? Yang pertama ada dana pendidikan, yang termasuk pada dana pendidikan yang pertama dana pendaftaran, kedua dana SPP, yang ketiga dana tunjangan buku, keempat dana penelitian tesis atau disertasi, kelima dana seminar internasional, dan yang keenam adalah dana bantuan publikasi jurnal internasional. Kita akan coba kupas sedikit untuk komponen dana yang diberikan oleh LPDP, mulai dari dana pendidikan. Untuk dana pendidikan ada yang namanya dana pendaftaran. Nah, dana pendaftaran ini sifatnya dirembes, jadi ketika kalian daftar ke perguruan tinggi,
kalian misalkan dinyatakan lulus, nah kalau misalkan kalian lulus nanti LPDP-nya, baik itu yang udah punya LOA atau yang belum, nanti akan mereimburse dananya itu ke LPDP dan sifatnya itu jadi diganti gitu. Terus untuk dana SPP atau uang kuliah, itu dibayarkan langsung oleh LPDP ke tempat kita kuliah, ke kampus gitu. Atau juga bisa diberikan kepada kita bayar dulu ke kampus, nanti kita reimburse ke pihak LPDP. Selanjutnya, untuk dana tunjangan buku, ini juga langsung. Banyak pertanyaan dari kalian, Kak, kalau misalkan dana tunjangan buku ini perlu nggak sih LPJN? Jadi ini dana tunjangan buku ini benar-benar diberikan, silahkan. Jadi tidak ada LPJN dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kalau misalkan kalian perlu beli buku elektronik, supaya apa segala macam, itu bisa menggunakan dana tunjangan buku itu. Selanjutnya untuk dana penelitian tesis atau disertasi, ini juga ada perubahan per tahun 2022 kemarin, bahwa dana penelitiannya ini sifatnya akan dibayarkan lump sum, jadi nanti akan langsung diberikan oleh LPDP, seperti itu. Terus untuk dana seminar internasional nanti ada ketentuannya, dan kalau misalnya teman-teman nanti mau tahu, bisa lihat di buklet khusus tentang pencairan beasiswa. Dan aku juga udah beberapa ngupas di beberapa video tentang komponen-komponen pembiayaan yang terbaru berlaku mulai tahun 2022 kemarin. Lalu juga untuk dana bantuan publikasi jurnal internasional juga sama. Lanjut untuk dana pendukung ada dana transportasi, dana aplikasi visa, dana asuransi kesehatan, dana kedatangan, dana hidup bulanan, dana lomba internasional, dan juga dana keadaan darurat jika diperlukan. Itu dia dana-dana yang masuk ke dalam dana pendukung. Jadi kita akan langsung ke persyaratan yang mungkin ditunggu-tunggu oleh teman-teman yang mau apply beasiswa LPDP di tahun 2023 ini. Apa saja persyaratannya? Kita lihat mulai dari persyaratan umum dari pendaftaran beasiswa prasejahtera. Pertama adalah merupakan warga negara Indonesia, telah menyelesaikan studi program diploma 4 atau sarjana S1, pendaftar yang telah menyelesaikan studi magister atau S2 tidak diizinkan mendaftar pada program beasiswa magister. Dalam artian, beasiswa LPDP ini diperuntukkan bagi mereka yang belum pernah melanjutkan studi S2. Selanjutnya, bagi pendaftar lulusan perguruan tinggi luar negeri pada jenjang pendidikan sebelumnya wajib melampirkan. Nanti ada hasil penyetaraan ijazah dan konversi IPK, alamatnya sudah tersedia, tinggal di copy paste atau tinggal kalian klik saja. Terus tangkapan layar ajuan penyetaraan ijazah dan konversi IPK pada laman Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi mengenai penyetaraan ijazah dengan konversi IPK. Selanjutnya, tidak sedang menempuh studi atau ongoing program magister baik di perguruan tinggi dalam maupun perguruan tinggi di luar negeri. Tidak juga sedang mendaftar akan menerima atau menerima beasiswa dari sumber lain yang berpotensi nantinya bisa double funding selama menjadi penerima beasiswa LPDP. Pendaftar yang melampirkan LOE unconditional dengan waktu mulai studinya tidak sesuai dengan ketentuan LPDP, maka wajib melampirkan surat keterangan penundaan jadwal perkuliahan program studi dari perguruan tinggi yang diunggah bersamaan dengan LOE unconditional. Selanjutnya melampirkan surat rekomendasi sesuai dengan persyaratan masing-masing program. Jadi inilah beberapa persyaratan yang mungkin agak berbeda antara satu jalur masuk dengan jalur masuk lainnya. Selanjutnya memilih perguruan tinggi tujuan dan program studi sesuai dengan ketentuannya LPDP. Memiliki IPK dan persyaratan bahasa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pada masing-masing program beasiswa. Dan kita akan lihat nanti di persyaratan khususnya untuk jalur afirmasi prasejahtera. Terus beasiswa ini hanya diperuntukkan untuk kelas reguler atau kelas yang ditetapkan oleh LPDP. Jadi tidak diperuntukkan untuk kelas-kelas seperti eksekutif, khusus karyawan, jarak jauh. Kelas yang diselenggarakannya itu bukan di perguruan tinggi induk. Terus kelas internasional bagi pendaftar tujuan studi dalam negeri. Kelas yang diselenggarakan di lebih dari satu negara perguruan tinggi atau kelas lainnya yang tidak memenuhi ketentuan dari LPDP. Selanjutnya, beasiswa juga dapat diberikan untuk kelas khusus dalam bentuk program kerjasama antara LPDP dengan instansi lain. Jadi untuk 2023 ini sangat luas sekali, diperluas banget untuk kalian yang mau daftar beasiswa LPDP. Jadi teman-teman hati-hati mengambil jalur masuk, jangan sampai salah mengambil jalur masuk, karena kalau misalkan salah dan kalian tidak sesuai, akhirnya kalian tidak bisa daftar dengan jalur tersebut gitu dan harus move ke jalur yang lain. Mungkin bisa jadi setelah mendekati waktu penutupan kalian baru nggak gitu, oh ternyata saya jalur masuk nih, persyaratan saya tidak sesuai dan lain sebagainya. Selanjutnya, menyetujui surat pernyataan yang telah disediakan pada aplikasi pendaftaran beasiswa LPDP dan nanti poin-poinnya sudah ada di lampiran. Menulis profil diri termasuk riwayat pendidikan dan tidak diselesaikan pada aplikasi pendaftaran. Menulis komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi, dan rencana kontribusi di Indonesia. Terus, jika pendaftar memiliki publikasi ilmiah, prestasi kejuaraan atau non-kejuaraan, dan pengalaman organisasi, maka nanti pendaftar harus mengisi riwayat publikasi ilmiah, prestasi kejuaraan atau non-kejuaraan, dan pengalaman organisasi pada aplikasi pendaftaran. Nah, jadi untuk poin tadi yang ke-14, jadi teman-teman harus menulis profil diri. Maksudnya itu tidak diselesaikan pada aplikasi pendaftaran itu, jadi bikin profil diri khusus, itu ada profil diri yang tidak
ada di tahapan aplikasi gitu. Nah, jadi nanti teman-teman harus petakan, dan kalau misalnya teman-teman yang nanti bingung nih gimana cara membuat profil diri, terus gimana cara menulis komitmen kembali ke Indonesia, nanti teman-teman bisa stay di channel Sahabat Ilmu dan kita akan share gimana sih tata cara untuk membuatnya. Atau kita akan review-review tentang profil diri, atau mungkin asylum coba review juga komitmen kembali ke Indonesia milik teman-teman yang sudah lulus.